dan rekan-rekan sekalian, saya akan coba memberikan sebuah bagaimana cara kita membuat sebuah Google Form atau kita ingin membuat sebuah survei atau bisa juga Google Form itu digunakan untuk beberapa survei ya, beberapa survei. Baik, saya akan coba memberikan bagaimana cara kita membuatnya. Pertama sekali Anda silakan buka salah satu browser, baik itu browser Safari atau Google Chrome atau yang lain-lainnya. Pertama sekali Anda ketik Google ya. Nah, kemudian tinggal ketik di Google-nya adalah Google Form. Oke. Nah, ketika Anda klik Google Form, itu ada yang paling bawah Google Form Free Online Survey for Personal Use. Silakan Anda klik. Kemudian Anda diberikan ada dua buah pemilihan bagaimana cara membuat Google Form. Yang pertama adalah dengan menggunakan personal, satu lagi adalah bisnis. Nah, personal ini free, bisnis silakan Anda untuk membayarnya, mungkin memberikan fasilitas-fasilitas lebih. Nah, kita coba yang free dulu, personal, go to Google Form. Ketika Anda masuk go to Google Form, silakan Anda masukkan atau pilih account yang Anda gunakan. Saya contoh gunakan email saya misalnya. Oke, saya masukkan password. Oke, next. Setelah selesai, Anda akan muncul kelihatan adalah tampilan di sini adalah doc.google.com. Silakan Anda buat yang pertama sekali adalah blanks. Anda bikin blank ini karena saya punya banyak jadi kelihatan. Nah, ini adalah tampilan Google Form. Tampilan Google Form ini ada dua. Satu pertanyaan, satu adalah respon yang akan menjawab nantinya. Nah, di pertanyaan kita akan bikin judul ya. Misalnya kita akan bikin adalah survei mahasiswa pertanian gitu ya misalnya ya. Pertanian di masa COVID gitu ya. COVID-19 misal. Ya, oke, ini contoh ya. Silahkan Anda bikin deskripsinya, kemudian ada pertanyaannya ya, silahkan pertanyaannya misalnya Anda ingin membuat pertama sekali yang paling penting adalah Anda harus membuat identitasnya dulu ya, nama misalnya, nama ya pasti jawabannya adalah short answer ya, nggak mungkin choice ya, di sini ada pilihannya ya, apa yang harus diberikan jawabannya, nama kemudian ada jawabannya dan ini kita berikan tanda bahwa dia harus menjawab. Jadi kalau dia tidak menjawab nama, dia tidak akan bisa masuk ke next step pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian ada plus, kita tambahin plus untuk menambah pertanyaan. Nah, kalau ini Anda masukkan pertanyaannya di dalam si Google Form ini. Dan kemudian ada satu lagi ada menambahkan judul atau deskripsi. Jadi mau dibuat deskripsi dulu, ini adalah ini dan sebagainya, diceritain dulu, tinggal klik ini aja. Muncul deskripsinya, nanti kita tinggal ketik. Nah, ini memasukkan gambar dan ini memasukkan video dan ini adalah untuk section. Jadi misalnya saya mau bikin nama, name, kemudian section pertanyaan, subbab A, subbab C dan sebagainya. Anda bisa gunakan section. Oke, pertama sekali kita coba nama. Kemudian saya mau tambahkan adalah nomor induk mahasiswa, nomor induk mahasiswa. Nah, secara otomatis dia akan lari short answer ya. Oke, nggak mungkin NIM-nya itu kita pakai paragraf, nggak mungkin ya. Jadi kita pilih adalah short answer. Kemudian setelah selesai kita juga akan memberikan bahwa dia harus menjawab ya. Kalau tidak dia tidak akan bisa melanjutkan. Contoh soal berikutnya adalah misalnya adalah kita tambahkan lagi ya. Misalnya keberadaan Anda saat ini gitu ya. Saat ini. Nah, Anda bisa berikan satu jawaban dia nanti adalah multiple choice atau checkbox. Biasanya kalau checkbox ini adalah dia bisa memilih lebih daripada satu. Kalau multiple choice harus memilih salah satu saja, dan kalau drop down itu sudah ada isinya, Anda tinggal milih ya, atau disuruh file upload, kan nggak mungkin keberadaan Anda saat ini disuruh upload kecuali disuruh minta posisinya berada di mana dan sebagainya. Ada jam dan waktu, ini juga bisa digunakan untuk waktu berapa menit dia bisa menjawab soal ini misalnya. Kalau Anda mau gunakan ini adalah sebagai soal, jadi ada time-nya ya. Oke, baik, mungkin keberadaannya yang pertama adalah saya akan buat di rumah orang tua. Saya akan tambahkan add other ya. Klik lagi di rumah orang tua, kemudian di kosan ya.
ya. Tambah lagi di tempat saudara, atau tambah lagi di asrama. Nah, silakan jawabnya yang mana ya. Nanti kalau nanti dia akan menjawab, kita akan mendapatkan sebuah nilai hasil surveinya ya. Oke, baik. Kemudian kita coba satu soal lagi ya. Misalnya apa ya? Kondisi kesehatan misalnya ya, karena tadi kita cerita tentang COVID, kita akan tambahkan soal lagi. Misalnya kondisi ya. Kondisi kesehatan Anda ya. Nah, misalnya kita mau buat sehat, kemudian ada gejala, tapi kayaknya orang nggak akan mungkin deh bilangnya ada gejala COVID, pasti orang nggak akan jawab deh ini. Kemudian ada penyakit lain ya, penyakit lainnya, atau ya other ya, atau lainnya ya. Oke ya, jadi ini bisa diberikan option ya, apakah dia multiple choice atau yang lainnya dan sebagainya. Oke, saya akan tambah satu soal lagi ya, misalnya adalah akses internet di tempat Anda ya. Baik, yang pertama adalah sangat baik misalnya ya. Kemudian baik dan lancar. Kemudian kita tambah lagi ya optionnya ya, sering putus ya, atau bisa juga tidak ada sinyal sama sekali. Oke, jadi soalnya silakan Anda lanjutin dan sebagainya ya, sesuai dengan Anda mau buat apa, apakah itu mau essay dan sebagainya atau checkbox grid dan sebagainya, silakan dicoba. Ini banyak fasilitas yang diberikan, bahkan tanggal berapa, waktu berapa Anda bisa mengklaimnya ya. Jadi ini sudah selesai soalnya. Ketika sudah selesai, nanti kalau ada orang yang menjawab akan muncul responnya di sini. Ya, ini karena belum ada, jadi belum ada yang jawab. Ya. Nah, yang paling penting adalah pada Google Form ini ada di sini settingnya. Setting ini Anda bisa mewajibkan semua orang setiap menjawab adalah mengkolek. Jadi ada responnya ya. Kemudian restrict. Jadi hanya kalau ini saya gunakan email usia, jadi hanya orang yang menggunakan email usia yang bisa menjawabnya. Nah, atau dia hanya bisa sekali menjawab dalam satu pertanyaan ya. Kemudian respondennya juga bisa diedit. Setelah mungkin dia mau jawab, wah salah nih, saya mau edit ulang, boleh ya. Atau mau lihat hasil kesimpulannya dan teks responnya, boleh, silahkan ya. Jadi ini ada pilihannya. Kemudian tampilannya, Anda bisa lihat setelah hasil nanti ada show progress bar-nya, ada shuffle question-nya dan sebagainya. Ini tinggal Anda pilih. Dan satu lagi, kalau tadi kita adalah ingin menggunakan form, bukan menggunakan quiz. Tapi kalau Anda mau buat quiz, Anda juga bisa buat quiz. Ya, soal tadi kita jadiin quiz dan kita akan memberikan nilai. Jadi kalau mau bikin quiz nanti ini ada, mau langsung si mahasiswanya atau si siswanya mau melihat nilai, Anda bisa lihat immediately after each submission atau later after manual review. Jadi setelah Anda nilai semua, baru nanti Anda akan berikan nilainya. Nah, kalau tidak, Anda silakan matikan quiznya. Jadi quiz ini berfungsi kalau kita mau lihat, kita buka quiznya, dia akan muncul nilainya, total poinnya. Tapi kalau quiznya Anda matikan, ya oke, dimatikan, kita save, total poinnya nggak ada ya. Jadi total poin itu nanti bisa kita lihat, dan setelah selesai Anda silakan memberikan linknya, tinggal kita send. Anda mau kirim ke pribadi atau Anda mau kirim sebagainya ya, atau Anda mau ambil tautannya aja, ambil klik ini, Anda copy, kemudian silakan Anda kirim ke WA group atau ke teman-teman untuk mengisi form ini. Baik, itu salah satu cara bagaimana kita menggunakan Google Form dengan mudah, dengan aman. Mari kita bekerja untuk work from home dan juga untuk memberikan solusi yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.